Untuk mengetahui prospek komoditas pada pekan ini, kita telah bersama dengan Dikadek Ayu Widiarning, analis dari Solid Gold Berjangka. Baik, Bu Kadek, seperti apa pergerakan harga komoditas sepekan hingga sore ini? Ya, selamat sore Mbak Patricia. Untuk sore ini tercatatkan di beberapa komoditas seperti kakao itu tercatat sekitar 29.150 lot transaksinya ya. Kemudian di kopi itu ada 34.670 lot, kemudian ada di olein juga itu sekitar 16.995 lot transaksi, kemudian ada di CPO itu CPO ini untuk saat ini mengalami penurunan ya, hingga sore ini mengalami penurunan itu sekitar 0,71%, dan disusul dengan gold dengan total transaksi itu sekitar 834.250 lot transaksi hingga sore ini, Mbak Patricia. Oke, ada komoditas yang kemudian mengalami penurunan. Sebetulnya apa saja sentimen yang sedang diantisipasi oleh pasar sejauh ini? Kalau untuk saat ini ya Mbak ya, sentimen yang keras pengaruhnya adalah itu dari segi The Fed ya, karena ada berita rilis tentang inflasinya juga yang saat ini semakin terus menaik, itu naik sekitar 0,6% Mbak, dari yang awalnya 6,2% naik sampai dengan 6,8%, dan itu terbesar terjadi selama 40 tahun terakhir ini Mbak. Ya, keputusan dari The Fed atau sentimen yang datang dari The Fed, pengaruhnya sebetulnya untuk safe haven seperti apa, Bu Kadek? Seharusnya dengan inflasi yang terjadi ya, ini melonjak sekitar 0,7%, dampaknya sangat positif sekali untuk safe haven, terutama untuk di emas sendiri. Karena dengan adanya inflasi seperti sekarang, tentunya untuk safe haven di emas itu permintaannya akan semakin menguat. Biasanya seperti itu nih Mbak. Apakah mungkin ada potensi rotasi aset, Bu Kadek, dari misalnya emas atau mungkin ke obligasi atau mata uang aset lainnya? Ada tidak sih kemungkinan itu melihat adanya sejumlah sentimen yang mungkin bisa saja memberatkan komoditas saat ini? Kalau yang saya lihat, menurut saya untuk saat ini tentu tetap masih emas ya, terutama di PT Solid sendiri, emas masih menjadi primadona untuk orang alihkan untuk safe haven ya, untuk safe haven dibandingkan dengan obligasi dan juga aset mata uang lainnya, Mbak. Sekarang. Sentimen lainnya atau komoditas lainnya, Bu Kadek, seperti apa kemudian rekomendasi Anda untuk kakao dan juga kopi hingga akhir pekan ini? Kalau untuk dari segi komoditas kopi dan juga kakao untuk saat ini masih cenderung stabil nih Mbak, masih cenderung stabil hingga sore ini, dan memang untuk harga kopi dan juga kakao bisa dibilang untuk saat ini cenderung mahal dan lebih cenderungnya potensinya adalah rawan koreksi Mbak. Artinya prospeknya ke depan akan seperti apa kalau hari ini atau pada saat ini cenderung mahal? Jadi kemungkinan untuk dalam jangka waktu dekat potensi kakao dan juga di kopi sendiri itu cenderung mengalami penurunan ya Mbak ya, mengalami penurunan. Jadi untuk kita tidak disarankan dulu untuk transaksi di kopi dan juga di kakao. Jadi kita lebih sarankan untuk ambil transaksinya itu di emas Mbak, sebagai safe haven-nya, seperti itu Mbak. Karena mengingat juga setiap akhir tahun harga itu selalu mengalami kenaikan, Mbak. Oke, di hold dulu ya untuk kakao dan juga kopi. Artinya potensi long buy emas, kalau Anda rekomendasi emas tadi ya, seperti apa kemudian long buy-nya? Sentimen apa yang harus diwaspadai oleh pelaku pasar terkait dengan emas? Ya, ini menarik banget nih Mbak. Jadi kalau untuk saat ini emas memang masih sangat bagus potensinya untuk long term buy. Karena memang ada momen juga di mana kita punya data 5-10 tahun terakhir, setiap akhir tahun itu emas tuh selalu murah dan akan mengalami kenaikan. Jadi sangat bagus banget untuk mulai membeli untuk saat ini ya, untuk jangka menengah ataupun jangka panjangnya nih Mbak. Oke, emas masih menjadi primadona. Dan untuk sentimennya ya masih karena memang data inflasi yang pertama, inflasi yang masih terus meningkat
Itu sih yang masih menjadi sentimen terbesar untuk saat ini, Mbak. Oke, baik terakhir Bu Kade, kalau Anda katakan di awal CPO mengalami penurunan, bagaimana potensi untuk online dan juga CPO untuk pekan ini? Dari yang saya lihat nih Mbak, untuk CPO sendiri pekan ini memang cenderung koreksi, cuman berbanding terbalik dengan Olen Mbak. Olen harganya sudah mulai naik dan sekarang ini juga udah tinggi. Jadi untuk Olen dan juga dari CPO memang untuk jangka panjangnya kecenderungannya masih potensi koreksi nih Mbak. Karena sekarang harganya udah cukup mahal. Oke, kalau Anda katakan Olen sudah tinggi Bu Kade, artinya Anda merekomendasikan untuk beli Olen juga pada saat seperti ini? Kalau untuk saat ini memang untuk Olen, komoditas Olen, kopi, kakao, dan juga di CPO, kita tidak sarankan untuk membelinya. Jadi kita menyarankan untuk memang safe-nya itu di emas, Mbak. Karena memang sekarang itu waktunya sangat murah, memang momen juga, momen akhir tahun, ditambah juga nanti bulan Februari, awal Februari juga ada Imlek, jadi itu yang mendorong terjadinya permintaan emas yang cukup besar di pasar, Mbak. Oke, ada potensi kenaikan harga emas sehingga emas juga menjadi rekomendasi sampai dengan akhir tahun ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda, Bu Kadek. Salam sehat.